Sobat Sep, kita ketemu lagi dengan podcast Buka Hati, podcastnya Sep, Sentra Evangelisasi Pribadi, Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Bersama saya David Bu. Nah, malam ini saya mengundang seorang narasumber dan beliau akan menceritakan pengalamannya, kisahnya, bagaimana beliau membawa Kristus di dalam dunia kehidupannya sehari-hari, apapun keadaannya. Nah, kita mau tahu ini bagaimana sih seseorang yang bisa membawa Kristus walaupun keadaannya mungkin tidak baik begitu ya. Nah, stay tune terus di channel ini, kita ingin tahu kisahnya sampai akhir nanti. Oke, selamat malam. Selamat pagi, siang, Sore, sore, malam gitu malam. ya. Itu kan ya katanya podcast Karena kan podcast 24 harus begitu. jam. Waduh, aku diajari rek gitu ya. Iya, bener. Kalau podcast itu ndak ada siang, Nggak sore, ada malam waktunya, ya. semuanya bisa melihat anytime. Ya, oke. Bu Luciana, apa kabar? Puji Puji Tuhan Tuhan, ya. saya baik-baik saja. Pemeliharaan Tuhan luar biasa hari ini sampai selama-lamanya. Ya. Malam ini kita malam ini makanya ini Suasana di sini malam suasana sih, memang malam suasana ya. malam. Oke. Suasana memang malam ya. Tapi Nah, nggak apa-apa. tapi nggak apa-apa. Eh kita kenal di mana ya waktu itu ya Bu Lucy ya? Pertama kali seingat saya itu saya kenal Bu Lucy itu di tahun 2018 ya. Ah, Di di retret retret, ya. di Di retret di Tumpang. Tumpang. Nah, waktu itu Ya, ya. saya melihat Bu Lucy itu oh ya aktif banget. Aktif. Waktu itu kalau nggak salah di ujian ya, di bagian pujian. Kebetulan waktu itu kayaknya saya Koordinator. koordinator pujian atau koordinator acara Acara gitu gitu ya, ya. seperti itu semacam itulah. Dan yang saya lihat itu waktu itu saya masih ingat saya dipanggil-panggil untuk ikut Oh menyanyi, gitu ya. ikut menyanyi. Dipaksa-paksa untuk menyanyi gitu Iya, ya. gitu ya, sampai akhirnya ikut menyanyi gitu ya. Dan sekarang kalau Bu Lucy ini juga di PDKK Teresa Avila ya. Saya saat ini berkomunitas di Berkomunitas di PDPKK situ ya. Santa Teresa Avila. Iya. Ya. Nah, kalau saya melihat Bu Lucy ini kan yang saya tahu nih ya, ini orangnya kan sabar, suka tersenyum, rasanya penuh sukacita gitu Itu ya. ya. Nah, dari dulu memang seperti itu ya Bu Lucy ya. Nah, itu tadi ya, jadi sabar, murah hati, lemah lembut, gemar menabung, itu sudah bawaan orok kayaknya ya. Enggak, guyon Pak David, guyon. Saya sabar-sabar amat ya enggak, bahkan saya tuh termasuk orang yang enggak sabar. Ya, sejak Oke. muda tuh saya rasanya orang yang enggak sabar. Dan saya tahu sih saya orang yang enggak sabar. Nah, kalau sekarang kelihatannya sabar, sebetulnya juga masih penuh proses. Cuman mungkin sudah jauh berubah dari yang lama gitu ya, tapi untuk menjadi full sabar 100% juga kayaknya masih belum. Jadi tetap diproses. Tapi kalau Bu Lucy melihat dari proses ini kan ada sesuatu yang perubahan yang cukup baik ya. 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 Nah, apa sih kira-kira yang bisa memproses dari dulunya itu gak sabaran ya? Atau mungkin bisa dikasih contoh dulu. Dulu kalau yang namanya gak sabar itu yang seperti apa sih? Ada contoh nggak? Itu ya. Kan ada ya di Alkitab mengatakan cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata. Berbicara ya. Berbicara. Tapi saya waktu itu kebalikannya. Saya lebih cepat berkata-kata tapi lambat untuk mendengar gitu ya kalau saya dulu ya. Jadi saya itu kalau melihat orang yang menurut saya ini kok rasanya kesuwen, lemot, itu pasti saya ngomong. Ayo cepetan Mbak, ini saya pasti akan ngomong. Nah, itu biasanya kalau suami saya pergi sama saya itu dia sangat malu sih dia sama saya tuh karena saya tuh suka ngomong yang langsung menegur gitu loh. Di mana-mana seperti itu, nggak bisa menahan. Jadi ya saya merasa ya ketidaksabaran saya itu ketika melihat orang lain itu menurut anggapan saya lemot gitu. Kalau orang itu pelan gitu pasti langsung ditegur, sing cepat gitu ya. Iya, biasanya itu langsung ngomong. Sekarang sudah enggak kayak gitu. Sekarang itu harusnya sudah enggak ya, tapi nggak tahu lagi kadang-kadang kepingin muncul Keperucut tapi gitu tak ya. tahan. Nah, kira-kira ya kalau sekarang misalnya sudah enggak begitu, apa sih kira-kira yang bisa mengubah, Ya. yang bisa membawa perubahan itu seperti apa? Apakah ada satu proses atau mungkin ada satu pengalaman tertentu yang Bu Lucy alami sehingga bisa mengubah yang dulunya gak sabar itu
Ya sekarang Menjadi ya lumayan lah. agak sabar Sekarang gitu ya. lumayan lah ya gitu ya. Lumayan lah. Mm. Ya, memang saya nggak merasakan ya, mungkin orang-orang di rumah suami dan anak-anak yang merasakan ketika dulu waktu saya muda nggak sabaran lalu saya melahirkan anak-anak saya yang memang ada salah satu yang perlu untuk istilahnya berkebutuhan khusus dan memang saya harus merawatnya dengan ekstra, dengan perjuangan ekstra, dengan waktu tenaga yang lebih. Kalau kita misalnya ngomong sama anak-anak itu sekali dua kali bisa, nah sama anak saya yang ini bisa 5 sampai 15 kali baru ngeh. Nah, itu saya rasakan itu juga suatu proses yang membuat saya lebih bisa sabar. Ya, lebih bisa menerima dan lebih bisa sabar dan lebih bisa berempati nih kepada orang lain. Ternyata orang lain itu nggak sama seperti kita gitu kan. Orang lain itu dengan keunikannya sendiri dan dengan berbagai karakternya nggak bisa kita samakan 100 km per jam gitu jalannya sama kayak kita, nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu menimbulkan empati. Lah Tuhan itu mendidik saya melalui mungkin anak-anak saya, suami saya. Suami saya itu kan sabar sekali. 180 derajat dibandingkan saya, yaitu. Nah saya juga nggak tahu kenapa kok Tuhan itu memberi jodoh itu. Ternyata Tuhan punya maksud itu mungkin ya, merubah karakter saya yang nggak sabaran ini. Nah itu prosesnya terus sampai sekarang ya. Nah jadi tadi ada Bu Lucy sempat cerita ada anaknya yang berkebutuhan khusus ya. Dan memang di situ proses merawatnya berbeda itu dibanding anak yang biasa ya, gitu ya. Betul. Nah itu kesabaran kita betul-betul diuji di situ memang. Ya. Terus mungkin ada satu pengalaman hidup apa yang mungkin yang Bu Lucy alami yang selama ini yang menurut Bu Lucy itu ya mungkin itu yang paling berat begitu ya. Paling berat ya. Kalau yang paling berat itu saya merasakan itu beberapa tahun yang lalu suami saya mengalami sakit dan sakitnya cukup parah sehingga waktu itu sebetulnya nampaknya sudah tidak ada harapan ya. Itu peristiwa terberat di dalam hidup saya nggak pernah membayangkan, saya juga nggak pernah firasat atau apa dia akan sakit, nggak pernah membayangkan. Tahu-tahu saat itu saya ditelepon suami saya harus ke UGD karena begini. Ketika saya ke UGD melihat keadaannya, yaitu memang saya sudah jantung saya itu rasanya lepas gitu ya istilahnya. Sudah melihat keadaannya itu sudah rasanya hopeless. Nah, waktu itu rasanya dunia itu sudah jungkir balik. Sudah timbul pikiran yang enggak yang inilah yang itu. Karena memang keadaannya waktu itu cukup parah. Nah itu yang peristiwa terberat di dalam hidup saya. Dan memang di dalam perjalanan pengobatannya tidak mulus begitu aja. Ketika diketahui sakitnya apa, lalu biasanya ditangani, lalu sembuh, lalu berjalan mulus, enggak. Satu masalah selesai, masalah yang lain timbul. Satu ditangani, infeksi yang lain timbul. Bahkan alat yang tujuannya untuk mengobati dia itu yang menyebabkan infeksi. Nah, jadi seperti itu. Wah, pokoknya memang tahun-tahun itu tahun yang cukup ruwet ya buat saya ya. Itu memang sungguh-sungguh perjuangan yang terberat kalau saya rasakan selama ini. Lalu ketika hal itu terjadi gitu ya, reaksinya seperti apa? Maksud saya gini loh, kalau kita kan normal gitu mungkin kita bereaksi ya, mungkin bisa marah karena mengapa kok terjadi gitu kan. Mungkin bisa takut luar biasa sampai tidak percaya atau seperti apa? Kalau saya membayangkan sebagai seorang yang normal seperti saya begini, ya mungkin saya bisa ketakutan luar biasa dan bisa marah-marah mungkin. Kalau apa takut, reaksinya? Iya takut pasti, saya merasakan takut, apalagi dokter ini sudah ngomongnya begini. Itu pokoknya ada satu dokter yang terus terang dia mengatakan kamu akan begini, nanti suamimu akan begini, ini hasilnya begini, ini gini, dan kamu akan begini. Itu langsung diomongkan di depan saya tanpa dia itu tedeng aling-aling, tanpa istilahnya mempedulikan perasaan pasien ya kalau saya ingat waktu itu. Awalnya saya bilang, waduh dokter ini kok cek kejem nih, maksudnya kamu itu enggak tahu tak, aku ini lagi sedih.
lagi takut juga, kok malah kamu ngomong. Tapi setelah berjalannya waktu, saya berpikir itu kenyataan yang memang nanti harus saya hadapi. Ada apa ya? Ya, jadi akan seperti itu, mungkin ya, tapi tanpa kita itu istilahnya penyertaan Tuhan tetap pasti ada. Ya, mukjizat harapan pasti tetap ada, tapi sebetulnya realitanya mungkin yang akan saya hadapi seperti itu gitu. Jadi sebenarnya dia mungkin tidak bermaksud menakut-nakuti saya, tapi ini loh kamu kenyataannya akan begini, siapa mungkin begitu mungkin dokter. Waktu itu saya ya mangkel, saya bilang sama teman saya, dokter ini kok kayak gini ya, teman saya, iya ini dokter ini tidak usah mbok rungokno gini. Tapi ternyata ya itu mungkin dokter itu sudah dikirim Tuhan untuk mempersiapkan saya mungkin ya. Dan dari peristiwa-peristiwa yang saya alami selama saya hidup sebelum sakitnya suami saya ini, itu kan juga banyak peristiwa-peristiwa sulit ya. Jadi kita tuh hidup itu tidak seperti jalan tol selalu mulus, ada turun naiknya. Dan saya juga banyak mengalami peristiwa-peristiwa sulit dalam hidup saya. Tetapi saya melihat ketika badai yang lebih besar datang, suami saya sakit, itu saya melihat bahwa betul-betul peristiwa yang lama ini Tuhan itu menopang saya, Tuhan itu memberi kekuatan kepada saya. Ternyata Tuhan ini menurut perasaan saya ya, Tuhan ini mempersiapkan saya ketika saya mengalami peristiwa badai yang lebih besar lagi, saya itu lebih bisa kuat. Itu menurut pendapat saya waktu itu. Kalau saya dengarkan tadi beberapa kalimat itu, saya melihat bahwa Bu Lucy itu mengatakan bahwa karena ada penyertaan Tuhan. Jadi kalau saya bersama Tuhan gitu ya. Dan berarti menurut Bu Lucy ini penyertaan Tuhan itu sangat penting sekali ketika apapun itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita ngomong kita sukacita karena sesuatu itu beres, itu sesuatu yang ya itu biasa toh sukacita gitu ya. Beres ya memang itu wajar gitu kan. Tapi ketika kondisinya berat sekali tapi kita tetap dituntut untuk bisa menghadapinya dengan baik, dengan berpikir dengan tepat, mengambil keputusan-keputusan yang baik. Nah, itu berarti sangat penting sekali penyertaan Tuhan di sana. Betul begitu ya, Bu Lucy? Oh, itu sangat betul, Pak David. Jadi saya merasakan bahwa di dalam seluruh peristiwa itu Tuhan itu yang saya andalkan. Memang ada kalanya kecewa, sedih, sebagai manusia itu saya rasa semua juga mengalami ya. Waktu ternyata suami saya ini sudah dipasangi alat, wah berarti sembuh. Ternyata nggak begitu kan, harapan itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi saya melihat, ya ini proses yang harus saya lalui sampai berbulan-bulan. Kalau kita kembali ya ke rumah sakit itu tadi, sampai berbulan-bulan saya di rumah sakit. Dan saya melihat Tuhan itu setia, Tuhan itu menolong saya dengan Dia itu memberikan penolong-penolong bagi saya. Jadi penyertaan Tuhan mungkin secara kasat mata itu susah ya untuk melihat ya. Jadi misalnya gini, oh ini sudah waktu itu suaminya sakit, kerjaan numpuk di kantor, waktu itu deadline pekerjaan harus selesai bulan Maret, April, anak-anak saya juga menjelang UNAS, pokoknya semuanya itu rasanya tumplek-plek di situ. Di mana sih penyertaan Tuhan ya? Tetapi saya sungguh-sungguh merasakan dengan keluarga yang mensupport saya, anak-anak yang mensupport saya, teman-teman yang setiap hari itu datang ke itu jumlahnya bukan 10, bisa 20, 25. Dengan membagikan makanan itu sampai saya bagi-bagikan setiap hari ke suster itu 3 kali sehari mereka dapat yang di ICU itu. Nah, bentuk perhatian seperti itu saya merasakan ini cara Tuhan menolong saya melalui orang-orang yang dikirimkan kepada saya. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi saya. Nah, jadi selama saya di rumah sakit, ya nangis tetap nangis karena kan sewaktu-waktu, Bu Lucy, ini ya obatnya ini, Bu Lucy ini tindakan gini, gimana setuju, tanda tangan. Sehari itu bisa tanda tangan beberapa berkas. Ya, tetapi saya melihat bahwa ketika itu saya tetap bisa menghibur suami saya ketika dia di ICU. Saya
punya lagu-lagu rohani yang saya taruh di dekatnya dia itu. Lalu pada jam-jam tertentu saya ajak dia nyanyi pujian penyembahan. Iya. Orang-orang yang di sebelahnya, kebetulan beberapa orang yang di sebelahnya itu sakitnya sama nih sama dia. Nah tapi saya bersyukur suami saya bisa menemani saya sampai sekarang. Yang lain itu 2-3 orang tuh sudah pergi. 2-3 hari kemudian sudah pergi semua yang mengalami sakit yang sama. Nah ketika dia saya bawa, ayo nyanyi ini ya. Kelihatannya dia nggak respon, tetapi saya tahu dia matanya gerak. Jadi dia itu mendengar ketika kita memuji, menyembah itu dia ikut gitu loh. Meskipun dia nggak bisa, waktu itu nggak bisa apa-apa kan organnya. Masih banyak alat yang dipasang. Lalu kepalanya yang dibor mengalirkan cairan itu, aduh sudah alat-alat itu sudah pokoknya nggak karu-karuan, banyak sekali. Kalau melihat gitu rasanya nggak mungkin bisa ada sampai sekarang gitu. Iya. Dan ini menarik tadi disampaikan Bu Lucy bahwa dalam kondisi yang seperti itu, ya, ini kembali lagi ya tadi pertanyaan saya bahwa kalau saya mungkin ngamuk-ngamuk, bingung dan sebagainya gitu ya. Tapi Bu Lucy waktu itu bisa menghibur suami saya. Itu kalau nggak kekuatan Tuhan di dalam hidupnya Bu Lucy ya nggak bisa. Makanya seperti motonya saya pembawa Kristus itu di dalam kehidupan ini ya tampak dalam seperti itu ya Bu Lucy ya. Bahwa karena adanya Kristus di dalam hidup kita ini ya. Karena adanya Kristus di dalam hidup kita itu kita merasa kuat. Kalau saya ya, saya merasa dikuatkan. Sehingga waktu itu keinginan untuk marah sih nggak ada. Takut iya. Nggak sabarnya waktu itu ya masih, karena ayo dok ini gimana, saya tuh kan butuh ini cepet ini. Kan dokter nggak bisa, dokter menganalisa dan lain sebagainya. Nah tapi saya merasanya begini, Tuhan ini sudah sampai hari ini yang waktu di rumah sakit itu, Tuhan ini mempercayakan dokter ini untuk merawat suami saya. Mestinya dokter ini yang ditunjuk oleh Tuhan untuk merawat ya. Harusnya kita mendoakan dia gitu aja, harusnya kita percaya. Nah, memang di awal-awal doa saya kepada Tuhan itu, Tuhan sembuhkan Pak, Tuhan ini anaknya masih kecil-kecil gini, nanti kalau aku kerja sendirian, itu sudah macam-macam, sembuhkan. Tapi ternyata prosesnya tetap naik turun, infeksi dan lain-lain. Tuh akhirnya doa saya lebih ke bersyukur ya, bersyukur dan berserah. Lah ketika saya bersyukur dan berserah itu, saya merasakan kekuatan yang lebih lagi ada pada saya gitu ya, kekuatan Tuhan yang bekerja pada saya tuh lebih memampukan lagi untuk saya bisa sabar menghadapi suster-suster di ICU, menghadapi dokter yang sebetulnya itu pun mereka obat-obatnya ada yang salah apa, tapi saya waktu itu nggak marah loh. Saya waktu itu bisa nggak marah. Karena sudah mengubah cara ini ya. Kalau tadinya memohon sembuh gitu ya. Sekarang sudah berubah apa ya istilahnya? Ya, ketika kita bersyukur, berserah itu, jadi kita lebih bisa ikhlas, menerima, lalu kita bisa yaitu berempati akan keadaan orang lain gitu kan. Loh dokter kan juga berusaha nih menolong suami saya, masa dia dengan sengaja misalnya nggak mau menolong, kan itu bukan yang disengaja. Kalaupun ada infeksi dan lain-lain ya itu Tuhan izinkan, mungkin ya ada maksud yang lainnya. Tapi ini menarik sekali tadi ya, bahwa ternyata dengan mengubah apa ya istilahnya itu, kalau tadi mindset yang kita rubah ya. Mindset ya, bahwa bersyukur dan berserah. Sehingga ketika kita bersyukur dan berserah, justru kekuatan dari Tuhan itu akan semakin menguatkan gitu ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita, di sekitarnya Bu Lucy gitu ya waktu itu ya, akan merasakan bahwa ya kalau saya boleh katakan gitu, bisa melihat Kristus yang hidup ya mestinya ya, bahwa ada rasa, ada buahnya lah buat orang-orang di sekitarnya. Mungkin ya biasanya nggak sabaran, mungkin bisa jadi lebih sabar ya sekarang. Gitu ya ibu ini gitu ya. Ya itu hikmatnya mungkin ya yang didapat dari peristiwa ini. Tapi memang begitu, apa mungkin waktu itu ada kejadian apa mungkin yang bisa diceritakan, yang satu kejadian mungkin yang waktu itu Bu Lucy bisa ada empati tadi itu ke perawat atau apa itu yang tadi yang. Iya, kalau ke perawat memang saya lihat beberapa perawat itu kan tidak semuanya capable ya. Tapi
dengan orang yang saya anggap tidak capable itu biasanya saya malam-malam itu saya ajak ngomong, saya kasih makanan. Sus tolong Po Sus ya, ini perhatikan, ini tensinya nanti gini. Terus selangnya itu loh Sus, tolong dibetulin Sus. Soalnya nek kayak gini Bapak itu nanti tidurnya tidak bisa enak. Oh ya ya Bu ya Bu. Nah ternyata dengan saya halus itu kan menegur halus, dia lebih memperhatikan. Ya bukan kita sering ngasih makanan ya, mestinya bukan ya, tapi kita itu memperhatikan dia dan memperlakukan dia itu sebagai teman ya. Di awal-awal saya cukup emosi di awal itu karena pada saat masuk ICU dia kan suami saya pendarahan yang 50 cc itu bisa menjadi 60 cc. Pertanyaan saya waktu itu, saya ini sudah bawa ke ICU, lah kok tambah banyak cc-nya pendarahannya, kok nggak tambah hilang? Kamu ngapain gitu loh maksud saya, ngapain di rumah sakit ini? Ini sudah di ICU loh, dokternya, sak perawatnya. Bingung mereka menjawab, ya soalnya memang sakitnya ini kan nggak bisa ditentukan, bisa langsung menyerap cairannya seketika itu enggak, memang perlu waktu. Tapi yang saya herankan harusnya itu bisa ditangani, bisa dikendalikan. Itu sempat saya emosi waktu itu. Ini enggak benar ini, wes tak pindahkan aja. Saat itu saya sudah mau ke Singapura, itu hari ketiga. Saya sudah pesan semua pesawat ke Singapura waktu itu apa itu yang namanya ya 21 pokoknya pesawat langsung yang membawa suami saya ke Singapura. Saya tanda tangan segala macam, bayar DP jam 10, jam 11 sudah berangkat. Itu tanpa saya berunding apa-apa sama anak-anak, tak putusi sendiri. Soalnya kadung emosi ya melihat di ICU bayarnya sudah mahal kok kayak gini. Saya panggil itu petugasnya, saya tanda tangan. Jam 11 berangkat, saya siapkan paspor dan lain-lain, saya sudah mau berangkat. Lalu anak saya ini nanya, terus kan saya cerita, dia bilang, "Loh Mah, lah kok nggak tanya-tanya sih sama dokter, nanti nek misalnya dibawa terus terjadi yang keadaan yang lebih parah, ini kan masih unstable, belum stabil. Kenapa kok diputuskan ke sana? Enggak wes di sini pokoknya kesuwen." Nah itu kumat saya waktu itu ya, kumat lagi enggak sabarnya karena saya melihat wah ini nggak bisa, ini harus ditangani dengan baik. Nah ya kita kan mau yang terbaik toh untuk suami. Tapi anak saya mengingatkan gitu, tanyalah sama dokter, beberapa dokter. Akhirnya saya ke rumah sakit lain tanya dengan dokter yang profesinya sama. Memang ada kemungkinan nanti akan terjadi perdarahan yang lebih besar. Meskipun pesawatnya memang khusus untuk membawa orang sakit. Nah, puji Tuhan waktu itu memang suara hati, mungkin saya juga diingatkan sama Tuhan. Akhirnya saya cancel semua itu yang pesawat yang untuk ke Singapura itu. Saya bilang sama dokternya, itu dokter sama perawat sudah gopoh semua nyiapkan, kan enggak boleh sebetulnya memang. Saya harus keluar paksa tuh. Akhirnya dokter bilang, saya bilang, "Sudah Dok, saya putuskan tetap di sini, tapi minta tolong ya Dok diperhatikan sing genah, minta tolong dirawat, apa-apa itu keperluan ini kan ICU, bayarnya juga mahal." Ya sudah saya cuma ngomong gitu toh. Ya memang terus berangsur-angsur membaik. Sampai timbul infeksi, timbul macam-macam lagi. Tapi pada saat timbul infeksi dan macam-macam tuh saya sudah nggak marah-marah seperti pertama karena saya sudah lebih bersyukur dan berserah itu. Ya udah Tuhan, pokoknya mungkin kalau aku tadi nggak jadi ke Singapura loh ya awal itu, kalau sekarang aku harus tetap di sini ya berarti itu kehendakmu. Ya sekarang tak serahkan semuanya, saya cuman gitu aja. Sampai memang pada saat dia infeksi dan tidak tersembuhkan selama 2 minggu, leukositnya naik tinggi, diare setiap hari, waduh itu sudah tidak karuan. Saya bilang sama dokter, "Dok, ini sudah 7 dokter, sudah 23 obat. Saya harus keluar, saya harus ambil keputusan, saya harus bawa ke Singapura." Karena di sini enggak ada yang tahu penyebabnya infeksinya apa. Ya kan? Lah masa saya tinggal di sini terus sampai kapan orang enggak ada perubahannya? Itu keluar paksa juga. Jadi saya ke rumah sakit waktu itu di Singapura, cuman keadaannya sudah nggak harus charter pesawat. Jadi charter beberapa bangku di pesawat yang reguler itu ya, 6 atau 7 bangku dikosongi untuk ditaruh stretcher di situ. Sampai sana saya berangkat. Nah saya yakin Tuhan juga sudah mengirim dokter ini untuk memberikan pertolongan kepada suami saya ya. Dokter ini yang di Singapura itu ketika saya datang itu dokter yang akan saya kunjungi dulu waktu saya memutuskan nggak jadi itu loh. Yang awal itu? Awal itu. Dia cuman bilang gini, "Kenapa kok kamu bawa sekarang? Baru kamu bawa sekarang. Kenapa nggak dulu?" Saya cuma bilang gini, "Dok, wis Dok, ini saya sudah kadung sampai sini loh, ini keadaannya sudah kritis loh."
memang sudah kritis, jadi sudah leukositnya tinggi. Ya, saya sudah bawa ke sini ya toh, berarti saya ini sudah dibimbing Tuhan untuk membawa ke sini ketemu sama dokter. Berarti dokter ya tangani dengan baik. Nanti saya mendoakan lah. Dari sini saya mendoakan dokter lakukan yang terbaik. Dokter itu bilang, I will do my best. Saya sudah sangat lega. Dan ternyata dokter itu pendeta memang. Dan penanganan pasien memang luar biasa. Ya, semua dia lakukan sendiri, tapi itu pun penuh perjuangan. Keluar masuk ruang operasi itu berkali-kali di sana. Melihat cairan otaknya itu terinfeksi enggak, cabut alat yang ditanam di Surabaya diganti dengan yang baru. Wah, itu saya enggak tega melihat keadaan suami saya waktu itu ya. Kepalanya sudah dilubangi lalu dicabut dipasang lagi, itu enggak mentolo kalau kita lihat. Ya, kalau saya melihat dengan keadaan sekarang ini, aduh saya sungguh bersyukur. Waktu itu rasanya, aduh, enggak, istilahnya orang Surabaya itu enggak mentolo lah melihat keadaannya waktu itu. Ya, tapi proses itu bisa saya lalui, saya lewati, dan setiap saya dipanggil untuk dokter memohon persetujuan dan lain-lain, saya tetap masih ndredeg. Tapi saya gini, ya Tuhan, apapun yang harus aku hadapi ini ya, mau tanda tangan mau apa, tak serahkan kamu lah Tuhan, serahkan bimbingannya sakarepmu lah Tuhan. Jadi berserah gitu ya. Ya. Enggak pasrah, tapi kita tetap melakukan, tapi saya waktu itu berserah. Nah, itu membuat saya lebih ringan beban saya waktu itu di sana. Ya, saya di sana juga nggak punya saudara, sendirian. Tapi luar biasa Tuhan berikan saya penolong untuk membantu saya di sana. Untuk jaga. Ya, jadi saya lihat ya di dalam setiap peristiwa itu Tuhan memberikan penolong. Penolong terus itu ya. Terus, dan itu yang sangat menguatkan saya. Iya. Nah, itu penyertaan Tuhan luar biasa. Dan sekarang suami sudah sangat baik sekali ya Bu Lucy, gini, dengan kayak saya kan terus bersyukur ya, saya berdoa bersyukur sama Tuhan itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Gitu. Itu doa saya sama anak-anak, tapi kalaupun ini nanti saya jadi nangis sebentar. Oke, apa-apa. Tapi kalaupun Tuhan belum izinkan, waktunya belum, ya nggak apa-apa. Tapi beri saja saya kekuatan untuk menjalani. Iya. Jadi yang penting kekuatannya untuk menjalani itu ya. Untuk menjalani, karena saya yakin kita tuh kan diberi kemampuan untuk beradaptasi. Iya. Jadi saya pikir nggak apa-apa lah, ya udah. Kalau memang Tuhan belum izinkan, saya cuman harus adjust. Iya. Dulu keadaannya saya bekerja sama dia, kan kita satu kantor. Iya. Sekarang ya saya bekerja sendirian, ya saya harus adjust hidup saya begitu saja. Menyesuaikan, dan Tuhan beri kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan segala keadaan kan. Betul. Nah itu. Luar biasa. Nah, oke. Ya dari cerita Bu Lucy ini saya bisa melihat satu bahwa ini peran utamanya ya Kristus sendiri ya Bu Lucy, ya pasti peran utamanya Kristus, kita enggak bisa mengandalkan kekuatan kita ya. Aduh, saya itu enggak kuat sebetulnya. Saya makanya yang enggak sabar tadi, kadang suka ngamuk, terus macem-macem kan, keterbatasan manusia. Betul. Kalau saya flashback, saya di Singapura, terus saya itu kok bisa ini itu tetap melakukan pekerjaan laporan beres semua. Lalu saat itu juga ada beberapa bulan setelah suami saya pulang ke Surabaya, ada retret itu juga. Nah, Tuhan percayakan pelayanan kepada saya, tuh semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Lah itu kita nggak bisa, kalau manusia kita nggak bisa. Kalau dipikirkan dengan logika itu nggak bisa. Ya pasti ada sesuatu kekuatan yang di atas kita yang memang membimbing kita. Dan kita percaya itu adalah Kristus sendiri. Betul. Iya, Bu Lucy ini kalau diteruskan panjang waktunya. Iya, betul sekali. Terus ya, karena saya percaya apa yang dialami oleh Bu Lucy itu bisa memberikan kekuatan juga buat kita ini semuanya. Kalau kita nanti menjalani hidup ini, bahwa kita perlu berserah sepenuhnya terhadap kepada Kristus yang membimbing hidup kita ya. Mungkin ada satu statement atau pesan buat para viewers. Gimana nih? Gimana ini mereka ini harusnya seperti apa ini kita ini? Para sahabat-sahabat kita sobat Sep.
Saya pegang satu ayat yang saya memang dari dulu saya pegang ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yaitu Filipi 4 ayat 13 ya, itu selalu saya pegang. Dan satu lagi, pencobaan-pencobaan, Tuhan katakan kan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan itu percobaan-pencobaan biasa, ya kan? Tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, jadi ketika badai hidup itu datang di dalam hidupmu, tetaplah teguh dan bertahan, ya. Karena pasti ada kekuatan yang menopang. Amin. Dan teruslah bersyukur, berserah, maka kemuliaan Tuhan akan engkau lihat dan dinyatakan kepadamu. Ya, amin. Tapi tetap harus bersabar dan taat pada prosesnya. Bersabar dan taat pada prosesnya. Bersabar dan taat pada prosesnya. Terus melayani keluarga 100%, setia dengan pekerjaan 100%, dan teruslah di dalam komunitas dan terus melayani Tuhan 100%. Itu aja. Oke. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih. Sobat Sep, kita sampai di sini podcast kita. Kita sudah belajar tadi mendengarkan Bu Lucy yang menceritakan pengalamannya ya. Dan kita tahu bahwa kekuatan di hidup kita ini kita dapat dari Kristus. Dan Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka Sobat Sep, tetaplah berjalan terus bersama Kristus di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari karena kita percaya bahwa di dalam Kristus ada kekuatan. Amin. Maka sampai di sini kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya dan jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen serta share video ini kepada teman-teman Sobat Sep supaya semakin banyak yang terberkati. Buka hati.